Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam, karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dengan syarahnya dari kitab Tanbihul Afham karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai dalam hadis yang kedua dari kitab Thaharah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah yaitu al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya memulainya seperti biasa dengan menjelaskan rawi hadis. Ya, rawi hadis ini bernama Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Duwaisi, ya. Aslama ama Khaybar, ya, beliau masuk Islam pada tahun Khaybar, wa syahidah, dan beliau ikut perang Khaybar. Wala zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atana bi hadithi, dan beliau selalu bermulazamah, senantiasa mengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menaruh perhatian dengan hadis-hadis beliau. Wa syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hirsihi 'alal hadits, ya, bahkan Rasulullah SAW telah bersaksi, ya, tentang semangatnya beliau menghafalkan hadis Nabi SAW. Wa qala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kuntu ya wa qala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunta alzamana li Rasulullah SAW wa a'lamana bi hadithi. Ibnu Umar pernah berkata kepada beliau, engkau adalah orang yang paling banyak, ya, bermulazamah, ya, kepada beliau, ya, di antara kami para sahabat, ya, kepada Rasulullah SAW, dan orang yang paling tahu tentang hadisnya, ya, di antara kami para sahabat. Kemudian kata Syekh di sini, waru ya nahwa an Umar, ya, telah diriwayatkan yang seperti tadi, ya, dari Umar radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Hurairah, kana Abu Hurairah ahfad man rawal hadits fi asri. Abu Hurairah adalah orang, itu sahabat yang paling ahfad man ya, sahabat yang paling hafid, ya, yang meriwayatkan hadis di masanya, ya, di masanya. Dzakar ahlul ilmi annahu ruya lahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahlul ilmi, para ulama ahlul hadits menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374 hadis. Wa tufiya sanata 57 fil Madinah radhiyallahu anhu, ya, dan beliau diwafatkan pada tahun 57 Hijriah di Madinah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, maudhu'ul hadits, ya, tema hadis ini itu tentang bayanu hukmis sholati biduni wudu, ya, penjelasan hukum salat tanpa berwudu. Kemudian syarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata hadis, ya. Makna la yaqbalu la yarda, makna Allah tidak menerima adalah tidak meridhoi. Kemudian salat, ya, Allah tidak menerima salat. Nah, salat di dalam syarat ini bermakna ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusah, yaitu sebuah ibadah yang memiliki perkataan dan perbuatan yang khusus, yaitu perkataan yang khusus dan perbuatan yang khusus. Awaluha takbir, awalnya adalah takbir, wa akhiruha at-taslim, dan yang terakhir adalah maksudnya ditutup, ya, dengan salam. Makna ahdatsa, ya, waqa'a minhu al-hadatsu, yaitu yang bersumber atau yang terjadi hadas dari dia.
Wal hadatsu huna, dan hadas di sini maknanya adalah kullu ma yunkidu al wudu'a kal bauli wal ghaid. Ya, segala sesuatu yang membatalkan wudu itu namanya hadas. Ya, seperti kencing dan ghaid, ya, buang air besar. Yatawaddau maknanya adalah yatatahharu bil wudu'i, ya. Bersuci dengan cara berwudu, ya, bersuci dengan wudu. Ya, apa itu berwudu? Wa huwa ghuslul wajhi, ya, yaitu mencuci wajah, tumal yadaini, kemudian kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku, tsumma mashur ra'si wal udunaini, kemudian mengusap kepala dan dua telinga, tsumma ghuslur rijlaini ilal ka'bain, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki, ya, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian syarhul ijmali, penjelasan umum dari hadis ini adalah li sholati sya'nun adimun 'indallahi azza wa jalla li'annaha min ajalli ta'at. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan salat memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Kenapa? Karena salat termasuk amal taat yang paling mulia. Wa afdhalil qurbat, dan amal kurbah, ya, yang paling utama. Wahya silatun bainal abdi wa rabbih, dan salat ini merupakan hubungan antara seorang hamba dan Rabbnya. Wali ajli hada asya'ni al-adimi imtana'a an yataqarraba al-abdu biha ila rabbih hatta yakuna ala taharatin. Dikarenakan besarnya, ya, kedudukan salat ini, ya, kedudukan yang besar ini, maka terlarang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan salat ini, ya, mendekatkan diri kepada Rabb-nya, ya, terlarang sampai dia suci, dalam keadaan suci. Kama haddatsa bidzalika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah tentang itu, ya, tentang tidak diterimanya. Ya, dari Nabi SAW, bi anna Allah la yarda salatal abdi, ya, dari Nabi SAW bahwasanya Allah tidak meridhoi salatnya seorang hamba, wala yutibu 'alaiha, dan tidak akan mengganjar, memberikan pahala. Idza ahdatsa, apabila dia berhadat, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Yaitu penjelasan secara umum. Kemudian apa yang faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya, beliau mengatakan fawaidul hadis, faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna sholata minha maqbulun wa minha mardudun. Bahwasanya salat itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Famakana ala wifqi syar'i fa huwa maqbulun. Ya, maka apa yang sesuai dengan syariat, maka dia akan diterima. Wa ma lam yakun ala wifqihi fa huwa mardudun. Adapun yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia mardud, tertolak. Wa hakadza sairul ibadat, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, seluruh ibadah yang lain, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Liqauli Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada urusan kami di atasnya, maka dia tertolak. Ay mardudun, ya, raddun bermakna mardud, isi maf'ul, ya. Faedah yang kedua, anna sholata fardhaha wa nafalaha, ya, hatta salat al-janazah la tuqbalu idza sallaha al-muhditsu walau kana nasiyan hatta yatawaddaa. Bahwasanya salat baik yang wajib dan yang sunat, ya, sampai salat jenazah tidak diterima apabila seorang yang berhadat mengerjakannya, ya, meskipun dia lupa, ya, tidak diterima sampai ia berwudu. Wa kadzalika al-junub idza shalla qabla ayyaghtasila. Begitu juga seorang yang junub apabila dia sudah salat sebelum dia belum mandi, ya, dia belum mandi. Yang ketiga, anna sholatal muhditsi haramun, ya. Faedah yang ketiga adalah salatnya seorang yang berhadat itu haram, ya, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Kenapa? Li'anna Allah la yaqbaluha, karena Allah tidak menerimanya. Wa taqarrubu ila Allah bima la yaqbaluhu, ya, muhadatun lahu wa nau'un minal istihza. Dan bertaqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan sesuatu yang ia tidak menerimanya,
itu merupakan muhadah, itu penentangan kepadanya, menentang kepadanya, dan ya satu jenis dari atau termasuk dia istihza, ya mengolok-olok, dan istihza ini suatu dosa yang sangat besar. Kemudian yang keempat, annal insana idza tawadda'a li sholatin tsumma dakhala alaihi waktu sholatin ukhra wa huwa ala taharatihi lam yajib alaihi alwudu'u marratan tsaniyah. Faedah yang keempat adalah seseorang apabila dia telah berwudu untuk suatu salat, kemudian masuk waktu salat yang lain, tapi dia dalam keadaan suci, maka tidak wajib baginya berwudu untuk kali yang kedua, ya, selama dia belum batal. Faedah yang kelima adalah ta'dhimu sya'ni sholati haitsu la yaqbaluha Allahu ta'ala illa bi thahara. Ya, agungnya kedudukan salat di mana Allah tidak menerima salat ya kecuali dengan bersuci. Jadi harus bersuci dahulu. Ya Allah Ta'ala, sampai di sini selesai hadits yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.